Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Teori Belajar, kelas PAI 4 semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini, kami akan menjelaskan tentang problem-based learning dalam praktek pembelajaran. Baiklah, saya Khofta Indramaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian beserta manfaat dari problem-based learning. Jadi, problem-based learning ini pertama kali dikembangkan oleh Howard Barrows pada awal tahun 70-an dalam pembelajaran ilmu medis di Southern Illinois University School of Medicine, yang merupakan pengembangan dari model McMaster. Jadi, problem-based learning ini di Indonesia sering juga disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang siswa untuk belajar. Menurut Egan dan Korchak, problem-based learning merupakan seperangkat model mengajar yang menggunakan permasalahan sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, pemecahan masalah materi, dan pengaturan diri. Lalu menurut Ali, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, penerima informasi pasif menjadi aktif, pengembangan masalah, dan keterampilan pemecahan masalah. Jadi, model ini menempatkan situasi bermasalah sebagai pusat pembelajaran yang menarik dan mempertahankan minat siswa, sehingga siswa ini mampu menyampaikan pendapatnya secara multiperspektif. Adapun manfaat dari problem-based learning, jadi menurut Trianto, PBL itu memiliki manfaat yaitu dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, lalu belajar peran orang dewasa dan menjadi pembelajar yang mandiri. Lalu menurut Muhammad Taufik Amir ada 6 manfaat dari PBL itu. Yang pertama, menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahaman atas materi ajar. Lalu yang kedua, meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan. Yang ketiga, mendorong untuk berpikir. Yang keempat, membangun keterampilan soft skill. Lalu yang kelima, membangun kecakapan belajar. Dan yang keenam, memotivasi siswa untuk belajar. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih. C. Karakteristik problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang paling utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sri Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari problem-based learning. Nah, yang pertama itu ada pra pembelajaran. Pada tahap ini, guru memberikan pembelajaran inti terhadap siswa dan menyediakan media atau sumber pembelajaran, serta guru juga dapat mengorganisasikan siswa dan memberikan penjelasan atau menjelaskan prosedur dari pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada tahapan menemukan masalah. Nah, pada tahap ini guru memberikan sedikit motivasi terhadap siswa agar siswa tersebut dapat menemukan masalahnya dari apa yang telah disajikan oleh gurunya. Nah, yang ketiga itu ada tahapan membangun struktur kerja. Di sini guru memberikan atau membantu siswa agar dapat membuat rencana dan menyadarkan pentingnya suatu rencana aksi untuk memecahkan masalah. Lalu tahapan yang keempat itu ada menetapkan masalah. Nah, tugas guru dalam tahapan ini yaitu membantu siswa untuk menemukan masalah-masalah dan membantu siswa untuk merumuskan masalahnya. Lalu tahapan yang kelima itu ada mengumpulkan informasi. Nah, pada tahapan ini siswa mengumpulkan informasi atau ide dari penelitian yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Lalu pada tahapan keenam yaitu merumuskan masalah. Nah, pada tahap ini proses merumuskan masalah ini dilakukan dengan secara kooperatif dan komunikatif agar dapat menemukan solusi dari
pemecahan masalah tersebut atau solusi untuk masalah. Nah, yang ketujuh itu ada tahapan menentukan solusi terbaik. Nah, pada tahap ini siswa dituntut untuk memilih atau menimbang hasil dari solusi masalah, mana yang terbaik dan mana yang dianggap itu paling bagus, maka itu solusi itulah yang dipilih. Dan pada tahapan ini juga guru membantu meninjau kembali solusi dari yang didapatkan oleh siswa. Nah, pada tahap yang ke-8 itu ada menyajikan solusi. Nah, pada tahap ini perwakilan siswa ataupun tiap-tiap kelompok itu memaparkan hasil dari apa yang telah dikerjakannya, dan tugas guru di sini yaitu memberikan penilaian serta penjelasan. Nah, yang terakhir itu ada tahapan pasca pembelajaran. Nah, di tahap ini guru memberikan penjelasan ulang. Maksudnya itu kayak memberikan penjelasan kembali terhadap solusi ataupun masalah dari pembelajaran tersebut. Terima kasih. Keunggulan dan kelemahan problem based learning. Keunggulannya yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Yang kedua, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan menuntut keterampilan siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Yang keempat, dapat merasakan manfaat pembelajaran karena masalah yang dihadapi berkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Yang kelima, dapat menumbuh kembangkan kreativitas siswa baik secara individu maupun personal. Yang keenam, dapat mendorong siswa untuk memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat juga kelemahan problem based learning, yaitu siswa tidak punya minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa ragu untuk mencoba. Yang kedua, dalam keberhasilan problem based learning seringkali juga memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang. Yang ketiga, aktivitas yang dilaksanakan di luar kelas sulit untuk dipantau pendidik. Yang keempat, tanpa pemahaman mengapa berusaha untuk memecahkan masalah yang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Nama saya Putri Andriani Rahab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi problem based learning dalam pembelajaran. Pembelajaran problem based learning yaitu merupakan suatu metode untuk membangun dan melatih seseorang belajar dengan menggunakan masalah sebagai stimulus di dalam berpikir dan menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis, atau sebagai metode pembelajaran yang menyajikan sekelompok kecil mahasiswa yang penuh dengan masalah. Masalah ini perlu dieksplorasi melalui diskusi. Dalam hal ini dapat mendorong mahasiswa di dalam mengidentifikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Salah satu keunggulan dari model pembelajaran problem based learning yaitu mampu melatih mahasiswa di dalam menggunakan konsep, prinsip, dan keterampilan yang mereka pelajari untuk memecahkan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dalam penerapan problem based learning, kemampuan berpikir kritis dapat berkembang karena pada kemampuan berpikir kritis yang diamati di dalam penelitian ini berupa kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah, berpikir logis, dan membuat keputusan dengan tepat serta dapat